kelasnya. Mas Dwi bisa diajarkan. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran dapat diterima dengan baik. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Ya. Bajunya dirapikan. Baju dirapikan. Ya, kalau ada sampah silakan diambil dulu, dibuang dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah siapkah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke. Untuk selanjutnya akan saya absensi terlebih dahulu. Alfa Sofan, Andika Muhammad Rizky, Andrea Nika. Tepuk jari 1, tepuk jari 2. Ikuti semua. Tepuk tanganmu, tetap semangat. SMK? Saya. Anak-anak, pada materi kemarin ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Maksudnya Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir itu bagaimana? Ada yang masih ingat? Silakan. Siapa? Mas Dwi. Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, meskipun nanti di akhir zaman juga akan turun Nabi Isa yang bertugas untuk melakukan misi besar, yakni membunuh Dajjal dan untuk meneruskan ajaran agama. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita membahas tentang iman kepada Rasulullah. Oke, pelajaran pada pagi hari ini. Maka di sini nanti kita akan melakukan sebuah diskusi, ya. Diskusi kelompok untuk menganalisis materi tentang iman kepada Rasulullah. Nah, untuk kita masuk di materi. Bisa dilihat di layar monitor tentang kisah teladan Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Untuk KD atau kompetensi dasar pada pagi hari ini bisa dilihat di sini. Menganalisis keteguhan para nabi dalam bertauhid, beribadah, dan memimpin umat. Apakah pengertian iman kepada Rasulullah? Ada yang tahu? Ya, silakan namanya sama Mas Diki. Mas Diki, oke silakan. Apa itu pengertian tentang iman kepada Rasulullah? Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kasih tepuk tangan dulu. Tugasnya apa? Memimpin umatnya ke jalan yang benar dengan tujuan agar selamat dunia dan akhirat. Mengimani Rasulullah itu juga merupakan suatu kewajiban yang hakiki bagi setiap orang Muslim. Mas siapa? Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Kasih tepuk tangan dulu. Sidik, fatona. Sidik itu artinya apa? Benar. Benar. Terus apa lagi? Setelah sidik? Amanah. Amanah artinya apa? Jawab percaya. Ada berapa? Ada 124.000. Ini Nabi memiliki ketabahan, apa? Kesabaran. Nuh alaihissalam, terus Nabi Ibrahim alaihissalam, terus Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya silakan, siapa? Mas Dimas, silakan Mas Dimas. Fasbir kama sabaru ulul azmi minal qaumul Fasiqun. Oke, kita kasih apresiasi. Dibaca artinya Mas. Maka bersabarlah engkau syariat
menjelaskan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwariskannya kepada. Kasih tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Perhatikan di sini sifat utama Nabi maupun Rasul tentang ulul azmi. Yang pertama, memiliki seruan dakwah secara global. Maka dari itu silahkan secara berkelompok kalian berdiskusi membahas tentang yang pertama, yaitu menganalisis keteguhan hati para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar. Yang ketiga, menguraikan tentang dalil apa? Nah, tugasnya ada 4 poin. Silahkan sebelum kalian melakukan pembahasan atau melakukan sebuah diskusi, kalian buka dulu LKPD-nya. Nanti untuk membantu kalian dalam menemukan sebuah materi yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Silahkan bisa dibuka dulu. Oke, silakan. Nah, LKPD-nya bisa dibuka. Nah, ini silakan dibaca ketentuannya apa ini. Mengklik gambar secara. Ya, ini silakan diklik dulu salah satu gambarnya. Ya. Yuk, ini satu nih. Ya, diisi, silakan diisi dulu. Nah, setelah kalian membuka LKPD, nah di situ ada materinya, YouTube, ada materi yang berbentuk PPT dan lain sebagainya. Silakan itu diisi dulu, itu nanti untuk mempermudah kalian dalam menganalisis atau berdiskusi materi tentang iman kepada Rasul. Ya, silakan, ini kelompoknya, sesuai kelompoknya dikerjakan, sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai silakan melakukan sebuah presentasi. Presentasinya, hasil presentasi nanti bisa langsung dibacakan lewat layar atau proyektor. Tugasnya juga harus dibagi. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi baca dari hasil diskusi kalian, ada juga untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak. Mas Ayudi silakan. Sifat wajib bagi Rasul tadi apa saja Pak? Sifat wajib bagi Rasul itu tadi, sifat wajib bagi Rasul yang pertama didik, terus amanah, terus jadi ada 4 ya Mas ya. Nanti diingat-ingat lagi. Nah, nanti untuk alat analisisnya juga itu harus dimasukkan. Selain itu masih ada lagi, silakan. Mas Dimas silakan. Apa itu kitab Samawi? Kitab Samawi. Oh ya, tapi apa? Ada yang tahu kitab Samawi itu apa? Samawi merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kitab tersebut meliputi Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Kalau sudah cukup, silakan kalian melakukan sebuah diskusi. Nanti hasilnya bisa dipresentasikan di depan. Ya, untuk diskusi silakan kalian langsung menggunakan HP kalian ya. Untuk hasilnya silakan bisa dikirim langsung lewat HP kalian. Nanti kita tampilkan di layar LCD. Bisa langsung dikerjakan, silakan. Punya saya kok nggak bisa. Nggak bisa. Coba dicek dulu. Klik ini. Klik Chrome. Bisa toh? Nah, ini bisa dimasukkan diskusinya. Bisa bertanya kepada saya. Misal kalian menemui sebuah kesulitan dari materi atau misal nanti dari HP kalian itu mengalami problem, bisa disampaikan. Diklik silakan. Sudah semua untuk tugasnya? Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah silakan. Kelompok pertama silakan, siapa yang mau masuk dulu? Untuk tugas kalian, salah satu nanti baca hasilnya, salah satu nanti kalau ada pertanyaan silakan dijawab, yang satunya nanti silakan jadi operator untuk mengoperasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Yang pertama tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi pertama yang memperoleh wahyu yang diwajibkan untuk menyampaikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim tidak terima kepada orang-orang yang menyembah berhala yang ada di bawah pimpinan Raja Namrud.
Mungkin itu dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Silakan kalau dari teman-teman yang lain ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau belum jelas dari penjelasan hasil dari diskusi teman kalian dari Mas Dimas dan kelompoknya, silakan. Ya Pak. Mas siapa? Dwi. Mas Dwi, oke silakan Mas Dwi. Jelaskan kembali tentang keteguhan Nabi Muhammad dalam menghadapi ujian yang harus dihadapi. Ya. Menderita tatkala Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah karena dakwah beliau. Tokoh Quraisy yang mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli, pernikahan, dan sosial. Mas, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi presentasi dari semua kelompok. Sudah tidak ada yang presentasi, berarti kita kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, kita kasih close dulu untuk semua kelompok yang sudah dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan, mendapatkan reward atau mendapatkan nilai terbaik dari kelompoknya Mas Wahyudi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Wahyudi. Di kegiatan penutup ini akan hasil resume serta pesan dan kesan dari Mas Gini. Oke, semangat sekali. Silakan. Pada pembelajaran kali ini adalah satu, terdapat 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, yakni Nabi Nuh alaihissalam, dan mendapat hinaan dari kaumnya. Oke, itu untuk resume hasil dari kelompoknya Mas Diki. Oke, untuk pesan dan kesannya Mas, silakan. Ya, silakan Mas Diki. Setelah pembelajaran ini saya merasa senang karena Pak Guru memberikan hadiah atau reward berupa nilai yang tinggi untuk kelompok yang presentasinya bagus. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian membuka materi, mencari informasi, ya, bisa melalui YouTube, bisa melalui file PDF, PPT, atau buku-buku di perpustakaan yang membahas tentang apa? Iman kepada hari akhir, ya. Maka dari itu silakan dipersiapkan dan jangan lupa karena kita materinya itu tentang beriman kepada Rasulullah, maka sudah barang tentu kita juga harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kita sebagai seorang muslim. Contohnya apa saja? Pak? Sholat itu pasti nomor 1. Terus apa lagi? Jujur, berkata jujur. Terus apa lagi? Amanah. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. SMK? Bisa. MUI? Saya.